Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurin Hirudin, dan pada video kali ini saya mau share pengalaman saya terkena hack. Jadi mungkin ini akan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang mencari informasi dan penanggulangan ketika terkena hack. Jadi tanggal 7 Mei 2023 itu baru sepekan lah kurang lebih itu saya terkena hack ya. Jadi akun Google saya kemudian ada yang meretas. Lalu kemudian termasuk channel YouTube juga, dan ini polanya hampir sama dengan pola-pola orang-orang di luar sana ya. Jadi berubah menjadi akun-akun kripto ya, kalau nggak Tesla ya jadi SpaceX ya. Nah, dan itu pun terjadi, dan ini adalah pertama kalinya dalam seumur hidup saya akun Google terhack dan channel YouTube-nya juga. Dan saya akan bagikan informasinya, bagaimana kronologisnya, lalu apa saja yang dilakukan agar si channel ini atau Google ini bisa balik ya dalam waktu tidak terlalu lama. Dan saya akan ceritakan step by stepnya. Kemudian setelah itu apa saja yang harus kita lakukan supaya si channel atau si akun Google itu menjadi lebih aman ya. Karena ini penting banget buat teman-teman semuanya, apalagi yang baru terkena hack, dan teman-teman semuanya nggak usah panik. Meskipun memang saya juga panik kemarin, tapi ternyata setelah berjalan proses untuk recovery itu ternyata dapat kesimpulan kita jangan terlalu panik. Karena memang kalau memang sebetulnya channel atau akun Google kita terkena hack itu pasti akan balik ya. Selama itu benar-benar memang punya kita ya. Kecuali memang punya orang lain gitu, nggak akan balik. Oke, jadi kronologisnya itu kira-kira begini. Tanggal 7 Mei itu sekitar jam 9 pagi lah ya, kurang lebih. Itu pagi-pagi, kebetulan saya juga lagi ada acara di luar. Nah, itu kemudian ada notif email bahwa akun saya keluar ya. Akun Google saya kemudian keluar, lalu kemudian saya lihat email itu di akun pemulihan, bukan di akun email di akun utama itu ya yang terkena hack. Tapi di akun pemulihan dapat email bahwa akun utama saya itu telah logout atau keluar dari device gitu ya. Kemudian periksa aktivitas keterangannya begitu. Kemudian ketika saya coba untuk klik periksa aktivitas ya, jadi aktivitasnya karena memang itu email dari Google langsung. Nah itu saya mau login itu ternyata passwordnya sudah diganti. Jadi begitu cepatnya hacker itu merubah password gitu ya, saat sudah keluar merubah password. Termasuk seketika beberapa detik kemudian muncul notif dari Google juga bahwa email pemulihannya dicabut oleh akun utama. Seketika semuanya langsung nggak bisa diakses gitu ya. Lalu kemudian saya pun sempat bingung, lalu kemudian saya share di grup-grup komunitas YouTube. Kemudian ini gimana nih, saya nggak bisa akses. Lalu kemudian saya coba yang cara lain, lupa password dan lain. Ternyata si hacker ini langsung mengubah dengan kunci pengamanan Google yang dia menggunakan NFC. Nah itu sampai segitunya, akhirnya saya nggak bisa mengakses dari situ. Nah kemudian saya simpulkan bahwa akun saya betul-betul dihack begitu ya, udah diambil orang gitu. Lalu kemudian saya ngelihat channel YouTube saya masih nama saya sendiri gitu ya, NRDN, tapi kemudian setelah selang beberapa jam itu berubah menjadi Tesla dan ada postingan siaran untuk jualan kripto, yaitu ada Elon Musk di situ. Nah itu kronologisnya. Mungkin beberapa dari antara teman-teman di luar atau mungkin termasuk teman-teman saya yang mendapatkan kabar kalau akun saya dihack itu, mereka mengatakan bahwa oh mungkin kamu telah mengklik link phishing gitu. Kemudian apakah itu lewat email atau kan link-link yang ada di manapun itu berada dan terkena phishing. Nah, tapi saya meyakini bahwa saya nggak pernah ngeklik apapun gitu ya, dan karena memang saya dari dulu kan sangat betul-betul safety banget. Bahkan saya ke istri saya pun bilang jangan pernah mengklik link-link yang ada di email ataupun dimanapun itu berada kalau kita nggak tahu sumbernya. Nah, jadi saya meyakini itu nggak ada namanya link klik gitu. Nah, kemudian itu pun ternyata terjadi di channel-channel lain yang saya kemudian cari gitu ya, ketika gimana cara recovery, ternyata mereka pun sama. Si akunnya itu ke-logout sendiri gitu ya. Jadi nggak ada alasan phishing dan lain-lain gitu ya. Dan terjadi ke saya juga kemarin tanggal 7 Mei itu logout sendiri. Nah, lalu kemudian saya panik kan ya. Panik, kemudian saya share di grup gimana caranya. Terus saya tonton, searching di YouTube beberapa gitu ya. Kemudian langkahnya seperti apa. Dan pada akhirnya ini menjadi langkah yang paling strategis ya. Saya nggak tahu harus ngemail kemana gitu ya, ke Google itu ke email yang mana, ke support Google itu yang mana, karena memang nggak ada yang nge-share di komunitas dan lain-lain. Lalu kemudian saya dikasih saran, Kang, coba sampaikan di Twitter. Nah, ternyata betul ya, ketika kita punya masalah gitu ya, itu ternyata respon paling cepat, baik corporate ataupun apapun itu memang lewat Twitter. Kita cukup nge-tweet itu langsung pas respon dibandingin dengan email. Memang betul ya.
Lalu kemudian akhirnya yang pertama dilakukan oleh saya saat terkena hack adalah saya nge-tweet ke tim YouTube. Nah, mungkin teman-teman bisa lakukan itu juga. Nah, nanti mungkin saya akan perlihatkan redaksinya seperti apa, biar teman-teman pun bisa ikut mencontoh redaksi yang saya bikin. Nah, kira-kira redaksinya seperti ini. Nah, intinya sih kita menyampaikan bahwa akun kita sudah dihack dengan link channelnya berubah menjadi apa. Karena memang si handle-nya berubah, foto profil berubah, header berubah, video pun dihapus, bukan dihapus sih, di private gitu ya, semuanya memang nggak dihapus sih, di private, cuman muncul postingan siaran langsung. Nah, lalu kemudian setelah nge-tweet, nggak lama dari situ, beberapa menit lah gitu ya, nggak hitungan menit sih, langsung ada balasan. Jadi balasannya silahkan di inbox, atau intinya sih silahkan di follow dulu akun tim YouTube-nya, lalu kemudian nanti kita akan inbox, kata mereka begitu. Lalu kemudian setelah itu saya follow, dan kemudian masuklah inbox dari tim YouTube di Twitter itu, DM-nya masuk. Lalu kemudian saya diminta untuk menyampaikan recovery. Lalu kemudian saya sampaikan masalahnya. Lalu kemudian tim YouTube pun itu melewat DM itu membimbing kita untuk kemudian masuk ke sebuah form khusus. Jadi nanti kita akan diberikan form khusus yang itu hanya kita yang bisa ngakses, orang lain nggak bisa, karena kita menggunakan akun kontak. Jadi nanti teman-teman siapin akun kontak, di mana akun kontak itu, kontak itu maksudnya email lain gitu ya, email lain yang untuk melakukan kontak ke YouTube gitu ya. Jadi untuk perwakilan akun utama saat akun utama nggak bisa diakses. Nah, kemudian si YouTube itu ngasih kayak form khusus, kemudian form khusus itu harus diisi ya. Nah, di form khusus itu kira-kira beberapa poin yang penting buat teman-teman semuanya. Nih, mungkin ada yang belum ke-hack atau yang sudah ke-hack gitu ya. Poin yang pertama itu adalah ID channel. Nah, ID channel itu penting buat teman-teman catat dari sekarang. Kalau misalnya sudah ke-hack, nanti saya akan kasih tahu gimana caranya untuk menemukan ID channel. Lalu kemudian selanjutnya itu tanggal pembuatan channel. Nah, itu juga harus dicatat juga, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa cari aja di Social Blade. Meskipun channel kita sudah dihack berubah, tetap historinya ada gitu. Misalkan gini, channel saya kan NRDN HD kemarin ya, kemudian dibuka di Social Blade, itu memang profilnya menjadi Tesla, tapi historinya tetap channel saya gitu. Dan itu ada tanggal pembuatannya. Kalau misalnya teman-teman nggak mencatat atau lupa tanggal pembuatannya, bisa menggunakan socialblade.com ya. Nah, lalu kemudian selain itu juga ada ID video terakhir. Nah, itu perlu dicatat juga, teman-teman. Lalu form selanjutnya itu akses kita dari mana, apakah Android atau Windows. Kemudian Androidnya disebutkan dari, kalau saya Samsung sekian gitu ya, tipe sekian. Lalu kemudian lokasinya di mana, kemudian ID AdSense. Nah, teman-teman juga silahkan catat. Dan tips dari saya, untuk AdSense sendiri lebih baik beda akun ya. Jadi jangan disamain, kalau sama nantinya repot ketika yang akun email itu dihack, maka repot ke AdSense-nya. Makanya tipsnya adalah antara akun utama dengan akun AdSense itu lebih baik dibedakan. Nah, begitu selebihnya sih lebih ke historis kenapa gitu. Kenapa kemudian kita juga diminta email kontak mana yang akan digunakan untuk kontak recovery. Nah, setelah dapat form itu kemudian disubmit, itu kemudian nanti muncul ke email kontak kita yang diisi tadi. Nah, nanti di situ akan diminta sama YouTube partner langsung. Nah, emailnya itu saya nggak tahu apakah email itu semua yang terkena masalah sama gitu, karena memang nggak ada yang nge-share, takutnya itu nggak boleh di-share, makanya saya nggak akan share. Tapi teman-teman cukup lewat Twitter itu ya, di tweet aja, nanti juga akan dipandu sama tim YouTube. Nah, setelah itu kemudian kita akan diminta tuh bahwa ternyata benar akun kita itu dibajak, dengan nanti dijelasin tuh sama tim YouTube dibajak kapan, kemudian dari mana gitu ya. Dan ternyata channel saya, Google saya pun dihack dari Rusia. Nah, mungkin memang si Rusia banyak banget hack ya. Nah, lalu kemudian si YouTube itu pun meminta kita itu menyampaikan alamat IP kita, IP address gitu ya, kemudian ISP-nya apa. Nah, itu sebetulnya tujuannya supaya si YouTube itu nandain lah bahwa kita tuh asli memang pemilik channelnya atau pemilik Google-nya. Nah, nanti si IP itu kita akan dipandu untuk mengklik link tertentu lah untuk mengetahui alamat IP. Nah, kemudian kita sampaikan feedback email. Nah, kemudian setelah itu kita akan dikasih link untuk recovery. Nah, saat itu sih saya saat klik recovery itu nggak bisa. Kemudian saya sampaikan lagi di email itu bahwa saya nggak bisa mengakses, ataupun bahkan hasilnya sama karena saat memasukkan password atau cara lain itu langsung ke kunci Google pengamanan menggunakan NFC gitu ya. Nah, kemudian setelah itu
akhirnya si YouTube ngasih link recovery khusus. Nah, setelah si YouTube memberikan link recovery khusus dan itu keterangannya tidak boleh di-share siapapun. Nah, kemudian saya klik dan ternyata hasilnya sama juga ya, kayak yang recovery yang pertama. Intinya nggak bisa lah, karena berujungnya ke pengamanan Google yang menggunakan NFC itu. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa ternyata hasilnya sama, sambil saya capture dan di-attach lah di email itu. Nah, ternyata dari Google, dari YouTube itu ngebalas lagi email bahwa ternyata kita harus menghapus dulu cache dan cookies lah di HP kita. Nah, ternyata mungkin karena ada yang masih nempel lah dari recovery yang lama. Nah, setelah itu kemudian saya lakukan hapus cache ya dan cookies. Kemudian setelah itu saya coba lagi dan ternyata betul ya, itu berbeda dari yang recovery sebelumnya. Nah, itu langsung masuk khusus. Jadi itu tuh kayak ada verifikasi khusus lah, seperti itu. Jadi dan memasukkan kontak, lalu kemudian setelah kita submit, setelah berhasil beberapa poin itu, di akhirnya malah si Google menyatakan bahwa mohon maaf, Anda diverifikasi bahwa ini akun bukan milik Anda lah, intinya begitu. Nah, di situ kan saya makin kaget tuh, lah kok gimana ini ceritanya gitu, padahal itu memang betul-betul saya dan akun saya. Lalu kemudian saya sampaikan lagi tuh, feedback lagi di email ke YouTube support itu, bahwa ini saya mendapatkan di akhir itu di capture juga, di attach bahwa kenapa saya nggak bisa akses padahal ini akun saya. Nah, lalu kemudian dari situ kayaknya si YouTube itu ingin memastikan aja sih bahwa itu kita gitu ya, bahwa dengan dilihat dilacak dari IP address, dari device yang mana, ya ternyata mungkin dilihat dari historicalnya memang betul-betul kita. Nah, setelah itu si YouTube itu kirim lagi email gitu ya, bahwa nanti akan ada email dari akun Google Support. Jadi bukan dari YouTube Support. Nah, itu jadi ada dua email. Pertama dari YouTube Support yang ngarahin sampai recovery. Ketika nggak bisa, itu langsung dilarikan ke akun Google Support. Nah, dari akun Google Support kemudian dikasihlah link lagi gitu ya. Kemudian waktu itu dikasih lagi link khusus dan ternyata masih ada kendala, saya sampaikan lagi. Ternyata lama banget tuh nggak bales-bales, sampai kemudian lewat 1 hari. Saya kemudian karena udah greget, karena khawatir juga, lalu kemudian saya DM lagi tuh di tweet gitu ya. Saya DM lagi tim YouTube, katanya tunggu aja. Setelah DM itu nggak lama dari situ langsung masuk email dari akun Google Support. Jadi ternyata betul ya, Twitter itu cepet banget fast responnya gitu ya. Nah, kemudian dikasihlah langsung, jadi bukan lagi link recovery gitu ya, tapi kemudian dikasih link khusus untuk langsung akses ke akun utama untuk pemulihan, dan itu langsung kolom ubah sandi. Tuh, karena mungkin si YouTube dan si Google udah membaca kalau itu betul-betul kita, betul-betul saya gitu pemilik akunnya. Jadi di endingnya adalah kita dikasih link khusus untuk mengubah password. Nah, setelah mengubah password akhirnya bisalah akun Google kita akhirnya pulih dan bisa kita akses. Seperti itu, dan alhamdulillah ternyata sudah masuk gitu karena itu di browser. Lalu kemudian saat saya mau login di aplikasi Gmail, itu verifikasinya adalah ditolak bahwa ini Anda tidak diizinkan. Oh, ternyata kita harus menghapus cache atau cookies di aplikasi Gmailnya itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian setelah itu saya restart HP, kemudian saya login lagi, ternyata bisa di Google-nya, dan alhamdulillah setelah saat itu, dan itu prosesnya 1 minggu ya, 1 minggu, dan akun Google saya berhasil pulih dan bisa diakses. Nah, seketika setelah itu kemudian saya belajar dari sebelumnya. Nah, mungkin ini teman-teman juga perlu banget buat teman-teman lakukan. Jadi kita mulai membuat pengamanan yang berlapis. Kemarin mungkin teman-teman pernah atau mungkin beranggapan saya nggak mengaktifkan verifikasi 2 faktor. Padahal verifikasi 2 faktor itu udah aktif, device yang diizinkan juga udah diatur. Ternyata verifikasi 2 faktor aja nggak cukup, teman-teman. Jadi itu nggak ngejamin juga. Toh kemarin buktinya saya terkena hack dan berubah semuanya gitu ya. Nah, setelah akun saya balik, teman-teman semuanya, akhirnya saya mengaktifkan beberapa keamanan berlapis, kecuali memang menggunakan kunci yang itu ya, NFC ataupun yang pakai, kalau di Google itu ada Titan Security Key gitu ya. Nah, yang pertama autentifikasi 2 faktor ya, atau verifikasi 2 langkah. Lalu kemudian yang kedua itu kunci sandi. Nah, ada beberapa ya, mungkin teman-teman bisa catat juga atau mungkin bisa langsung dilakukan di akun Google-nya. Lalu kemudian selanjutnya perintah Google, lalu kemudian nomor pemulihan, nomor autentifikasi 2 faktor cadangan. Nah, ini jadi ada yang pemulihan, ada yang autentifikasi ya, cadangan juga ada. Jadi ada 2 nomor berbeda gitu ya. Kalaupun mau nambah bisa jadi 3 gitu ya, seperti itu. Jadi saat nggak bisa akses dari yang nomor pertama, bisa ke pemulihan yang kedua,
atau bisa ke cadangan yang ketiga. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa mengaktifkan Google Authenticator atau aplikasi Authenticator. Itu penting banget teman-teman semuanya. Jadi si kuncinya nanti ada di situ. Lalu kemudian teman-teman juga mengprint atau mengaktifkan yang kode cadangan. Nah, ini penting banget buat teman semuanya. Silahkan print atau catat dimanapun itu berada ya, mau di buku ataupun dimanapun. Intinya sih kebanyakan sih orang di print ya kode itu. Jadi nanti itu saat misalkan mencoba login nggak bisa, itu ada coba cara lain itu kan diminta kode cadangan. Nah, dikasih 10 kode cadangan yang itu ada sekitar 6 digit. Nah, teman-teman silahkan print. Nah, intinya semua pengamanan berlapis itu diaktifkan gitu ya. Kecuali mungkin satu, teman-teman kalau pengen lebih safe lagi itu membeli security key. Nah, itu kayak flash disk ya, itu bentuknya, tapi itu lumayan mahal, dan kalau misalkan pengen yang resmi dari Google itu belum ada di Indonesia, itu baru ada di luar, dan harganya sekitar 30 dolaran gitu ya, 30 sampai 40 dolar lah intinya. Tapi ada juga sih yang jual dia kayak sama kayak Titan Security Key itu dia UB apa gitu ya. Nah, itu harganya kalau di Indonesia 1,2 juta. Nah, itu kalau pengen lebih aman lagi pengamanan terakhir karena itu menggunakan kayak nanti tuh Bluetooth ya sama NFC juga. Itu kunci pengamanan paling aman untuk akun kita. Intinya semuanya diaktifkan. Nah, setelah itu kan channel YouTube belum balik tuh. Channel YouTube belum balik, dan oh iya, salah satu juga nih saya kelewat, sorry. Saat ngisi form khusus itu kan saya diminta ID channel ya. Jadi saat mengisi form, kita flashback dulu sebelumnya. Saat mengisi form itu kan saya diminta ID channel. Nah, ID channel mungkin teman-teman kalau belum mencatat, lebih baik dari sekarang dicatat. Kalau misalnya teman-teman belum mencatat atau tidak tahu gitu ID channel, apalagi si akunnya, channelnya sudah berubah, kan menjadi handle ya, sekarang menjadi @sekian, akhirnya kita nggak bisa akses ataupun login. Teman-teman sebetulnya ini cara yang paling ampuh, saya skip aja beberapa cara yang mungkin di-share sama YouTuber lain tentang gimana sih cara kita menemukan ID kita saat sudah dirubah channelnya, saat Google-nya nggak bisa diakses gitu ya. Nah, itu caranya sebetulnya yang paling pamungkas adalah kita sampaikan di DM tweet juga gitu ya. Sampaikan bahwa saya tidak menemukan ID channel saya sampaikan begitu tapi pakai bahasa Inggris gitu ya, karena memang kita sudah tidak bisa mengakses dan si channel sudah berubah gitu ya. Nah, kemudian nanti si tim YouTube di Twitter itu akan langsung ngebalas bahwa sesuai dengan informasi Anda, kurang lebih redaksinya gitu, sesuai informasi Anda bahwa berikut adalah link channel Anda. Nah, nanti kita klik aja itu, kita akan masuk ke channel kita yang kena hack, tapi di si URL di browsernya itu bukan lagi handle, tapi menjadi URL channel kita. Nah, si ID channelnya itu ada di belakang atau alphanumerik yang berada di belakang setelah /youtube.com. Nah, itu ID channel kita. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan commentpicker.com ataupun dan lain-lain gitu ya, nggak perlu inspek halaman dan lain-lain. Cukup di DM aja itu langsung direspon kok gitu ya. Dan itu teman-teman cara yang paling cepat menurut saya. Nah, kita lanjutkan. Jadi setelah akun Google pulih gitu ya, sudah balik gitu ya, kemudian pengamanan berlapis diaktifkan, kemudian device diperhatikan, intinya semuanya sudah aman banget. Nah, kemudian saya menyampaikan ke email yang YouTube support itu. Jadi bukan ke email akun Google support ya, tapi ke YouTube support. Sampaikan bahwa akun kita sudah balik, gimana cara selanjutnya agar channel kita bisa diakses. Karena memang saat akun Google balik, nggak otomatis tuh di aplikasi Creator Studio nggak bisa langsung diakses channel kita. Nah, setelah di email si tim YouTube itu kemudian ngasih balasan bahwa kita harus merecovery kembali akun Gmail kita. Akhirnya ada link recovery lagi, kemudian kita langsung klik dan kita recovery, dan kemudian sama sih yang namanya recovery, pemulihan akun yang utama itu, yang akun utama channel atau akun utama Google, dan berhasil dipulihkan. Nah, setelah itu kita kemudian email lagi bahwa kita sudah melakukan pemulihan. Nanti kemudian ada balasan lagi tuh dari YouTube. Kalau untuk menyampaikan terkait dari mana kita mengakses, coba cek lagi IP address, kemudian device-nya apa, dioperasionalkan di mana gitu ya, seperti itu. Lalu intinya sih itulah informasinya. Kemudian saya jawab, saya sampaikan bahwa IP saya gini. Lalu kemudian setelah itu email terakhir gitu ya dari YouTube support adalah bahwa akun kita sudah bisa diakses gitu ya. Setelah itu disampaikan bahwa kita harus merubah seluruh yang sudah dirubah sama si hacker, kayak header, footer channel, kemudian foto profil, kemudian video juga harus dihapus dan lain-lain. Intinya harus dikembalikan ke seketika gitu ya.
Nah, kemudian saya pun sendiri langsung merubahnya, dan karena memang setelah sekian lama kalau misalkan tidak dirubah, akun kita akan ditangguhkan kembali gitu ya. Dan alhamdulillah setelah saat itu akun saya sudah bisa diakses dan bisa balik, dan ini alhamdulillah bisa lagi ngupload untuk teman-teman semuanya dan bisa membagikan informasi terkait gimana caranya step by step supaya akun kita balik saat terkena hack gitu ya. Nah, kemudian informasi selanjutnya juga untuk di channel YouTube, ternyata saat kita dihack itu tidak hilang ya, ini informasi tambahan, tidak hilang videonya tapi ternyata dirubah menjadi pribadi atau private gitu. Jadi kita tinggal merubah semuanya gitu ya menjadi langsung aktif publik. Cuman masalahnya views kita kembali jadi 0, merangkak karena sepekan kan 0 semuanya, karena ternyata setelah munculnya dihack itu langsung disuspend atau di-delete sama, bukan di-delete sih, disuspend lah intinya, disuspend sama si YouTube-nya. Jadi views kita merangkak lagi dari 0, AdSense kita nggak dapet, tapi kita akan dapat AdSense dari hasil si hacker, karena si hacker kan membuat live gitu, ternyata dapat karena mungkin marketnya luar negeri, dan itu ada AdSense, nilai AdSense yang tertinggal dari mereka. Nah, itu mungkin positifnya ya. Positifnya juga, alhamdulillah positifnya itu si video hanya di privat. Mungkin mereka juga tahu sih ya, mungkin karena aktivitas itu pasti akan sama YouTube di handle kayak gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa informasi itu saya kira cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan aja tulis di kolom komentar dan kita bisa saling sharing. Kalau masih kebingungan boleh aja DM Instagram saya langsung supaya nanti saya bisa langsung sharing kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan channel teman-teman bisa berkembang dan aman. Tetap diperhatikan pengamanan berlapis dan hindari hal-hal yang memungkinkan kita bisa diretas. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.